الدين مجدا يا ربنا لك الحمد كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على Jadi kayak Rio nih. Bahaya ini orang Pontianak ini. Ada kawan-kawan air ramai dari Pontianak. Ada Bu Agustini, Mbak Titi, Pak Bambang Supriyo, Kawan-kawan dari Pontianak. Mas Wisnu. Ada sama apa namanya Andika tadi tuh? Hanifah. Ada Yo. Tuh memantau. Rintik Pak Rintik. Bahwa Bapak Ibu pensiunan itu adalah dari Provinsi Kalimantan Barat atau Departemen Sosial Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. X-nya bertemu hari ini di Singkawang di rumahnya Pak Mujiadi. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu ke Singkawang untuk mempunyai silaturahim yang selama ini kita dengan jarak bisa oleh waktu maupun terpisah dalam komunikasi, tapi Allah bersyukur kita menemukan kita pada hari ini luar biasa. Kami sangat bangga di Singkawang. Mudah-mudahan pertemuan ini juga berlanjut. Kita berdoa mudah-mudahan yang kita datangi Pak Mujiadi sekeluarga segera sembuh dan kita juga selalu sehat. Amin. Berikutnya yang di Bengkayang ada beberapa orang, di Sambas ada beberapa orang, di Tebas ada, tentunya itu saudara kita semua lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya saya agak mohon maaf kalau begini ini saya sangat berat, tapi ya saya paksakan karena ingat anak-anak istri saya. Ya, tapi udahlah ya, itu udah takdir.
Alhamdulillah pertemuan pada hari ini karena semua rencana Allah. Kami sudah lama merencanakan, tapi memang pada waktu itu kami akan melihat Pak Daigi, tapi alhamdulillah Pak Wandi meninggal karena bulan puasa lagi. Ke Pak Mujiadi juga sudah lama kami mendapat kabar. Jadi tujuan kami ke sini yang jelas, Ibu, Bapak sekalian, sama Bu Mujiadi, kami ingin menjalin silaturahmi sekaligus anjang sana, karena sesuai dengan moto kita itu Taqwa Masih. Kesusahan Ibu Mujiadi, kesusahan kami juga. Kebahagiaan Ibu, kebahagiaan kami juga. Kalau kita nih setiap hari sudah bertemu mungkin lewat medsos. Tapi kalau lewat medsos saya pikir itu kurang afdol lah ya. Karena tidak ada akad dan salam-salamnya itu yang mahal bagi saya kan. Makanya kemarin kita badak saja nih. Terus terang mengumpulkan sebanyak ini mak-mak ini tidak gampang. Walaupun kenyataan sudah pensiun, tapi ternyata ya banyak juga ya kesibukannya gitu kan. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana. Kami terima kasih atas sambutan dari Ibu Mujiadi beserta Pak Bustami dan Pak Rasidin. Alhamdulillah kita walaupun sudah purna, kita masih tetap jalin silaturahmi. Itulah yang kita harapkan. Karena saya berprinsip gini, berbahagialah kita yang sudah mengalami masa tua. Kita nikmati benar-benar. Karena yang masih muda belum tentu mengalami seperti kita. Alhamdulillah kita bisa mengisi kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat minimal untuk lingkungan kita. Jadi kami hanya berpesan kepada Bu Mujiadi, kita semua manusia ini pasti mengalami cobaan. Ya, mudah-mudahan dengan mengalami cobaan ataupun ujian itu kita nanti semakin ditingkatkan Allah derajatnya. Dengan diberinya Pak Mujiadi sakit, kalau diterima dengan ikhlas dan lapang dada, insya Allah akan menaikkan derajat Pak Mujiadi dan serta Ibu, ya kan? Karena sudah melewati ujian yang sudah berhasil. Kalau belum diuji, mungkin kita ini ya bagaimanalah yang nama manusia kadang-kadang lupa sehari-harinya. Dengan sakit, Ibu Mujiadi dengan Pak Mujiadi lebih banyak ingat sama Allah, ya kan? Kita sudah tua, kita juga kembali ke sana. Saya 8 bulan yang lalu ditinggalkan istri. Begitu juga Bu Anipah. Berapa bulan Bu? 18 minggu. 18 minggu. Saya hari ini 231 hari saya meninggal. Saya mengapanya ikut ini karena almarhumah itulah yang menginisiasi dengan ibu ini. Kuat sekali kemauannya, kita harus gini. Saya setelah saya meninggal itu saya harus melanjutkan. Walaupun saya lucu rasanya, saya sendiri laki-laki yang lain mak-mak. Tapi ya sudahlah Pak Sidinnya, kita tidak masalah itu. Jadi kami hanya berharap mudah-mudahan silaturahmi kita ini tidak akan terputus sampai kita dipanggil menghadap Allah. Ya kan? Kita berharap masa tua kita memang kita tidak merepotkan anak cucu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu yang ikut ini ternyata dia bisa melepaskan tugas rutinitasnya dari ngomong cucu. Kalau yang masih tanya ngomong cucu tidak akan bisa ikut. Nah, ya kan? Jadi saya bilang jangan alasan ngomong cucu. Saya bilang kan cucu itu gak urusan sudah ada urusan anaknya masing-masing. Biarkan mereka berini, kan? Jadi alhamdulillah Pak Rasidin, Pak Bustami, ibu-ibu ini dengan kesibukan yang banyak pun bisa ikut hari ini. Kali ini kami merasa terima kasih atas sambutan dari kawan-kawan di sini NIP 17. Walaupun kita sudah purna semua, tapi alhamdulillah kita sampai saat ini masih menjalin silaturahmi. Saya mungkin sudah 33 tahun yang lalu bekerja ke rumah Pak Tanjung Naidi, ke rumah Pak siapa? Enggak pernah Pak Asidin, tapi setelah pensiun malah tiap minggu hampir tiap hari pergi. Benar, itu kan hikmahnya silaturahmi kan. Hikmah, kalau enggak tahu di mana rumah Pak Tanjung Naidi, di mana rumahnya Pak Wandi, benar. Ya. Tapi setelah pensiun bisa gini, itu alhamdulillah. Jadi saya pikir dengan silaturahmi tidak ada ruginya. Walaupun mungkin waktu kita ini terbuang balik capek, tapi akan terbayar dengan kepuasan yang tak bisa ternilai harganya, ya kan? Sebagaimana kata hadis Nabi, kalau orang yang rajin silaturahmi, pertama dipanjangkan umurnya, kedua dimurahkan rezekinya, ketiga dihindarkan dari musibah. Kalaupun kita sudah sering silaturahmi seperti almarhum Bu Asim meninggal, itu sudah takdirnya. Kita terima dengan lapang dada dan ikhlas. Tapi bukan berarti silaturahmi pun meninggal juga. Ada yang ngomong gitu. Ada saya.
udah divaksin pun mati gak? Dia bilang ada. Agak takdir itu kita harus terima dengan lapang dada. Jadi saya pikir itu saya sangat bahagia sekali dengan Pak Bustami pun dulu jarang ketemu, tapi pada waktu masih aktif sering ketemu dengan Pak Asidin. Saya teringat kawan saya yang satu angkatan Pak Aryani sudah meninggal juga ya Pak Asidin kan? Bahkan saya meninggalnya pun tidak tahu. Udah tahunya beberapa hari. Dia kan tanya, iya, tapi saya tanya Indra tidak jawab. Dan itulah jadi saya teringat nih Bu, makanya pagi ini saya agak larut gitulah ya. Ingat dengan almarhum istri, dengan kawan Aryani. Siapa lagi yang saya sering itu ketemu? Setiawan kan udah almarhum juga kan? Serianto ya. Masih ya? Oh, panjang umurnya berarti. Alhamdulillah ya kan. Itu kawan saya, tempat apa olok-olokan saya kalau waktu masih di STKS. Jadi saya singkat cerita, Ibu Mujiadi bersabar. Yang terbaik menurut Allah pasti terbaik menurut umatnya, ya kan? Memang berat Ibu menjalani, tapi ya kita sebagai manusia ya memang kita harus terima. Karena akan pulang. Takdir Bu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu terima ini dengan lapang dada, dengan ikhlas, insya Allah Ibu akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Memang Amin. tidak kelihatan oleh kita, tapi di mata Allah kita tak tahu, ya kan? Saya yakin itu aja. Jadi dengan silaturahim begini ini pun kita akan dapat hikmahnya. Pasti ada saat nanti. Jadi beberapa tahun juga saya kemarin ketemu dengan Pak Rasidin sama Pak Bustami ke Batu Belimbing kan. Sekarang baru ketemu lagi. Itu kenapa? Karena masih diberi Allah umur, ya kan? Nah, jadi saya juga mengambil ikhtibar jalan. Mengapa saya yang udah lebih tua kok saya masih diberi hidup oleh Allah? Istri saya lebih muda meninggal lebih duluan. Oh, saya mungkin disuruh banyak tobat, ya kan? Nah, istri saya ya udahlah. Udah janjinya ya kan? Pak Wandi juga. Kami nih sehari-hari nih, terutama dengan Pak Wandi, dengan Pak Samsidi bertiga nih, tak pernah lepas mana-mana. Belajar WA pun, belajar anu apa. Jadi kalau ingat perasaan saya nih, Pak Wandi, istri saya itu masih ada. Saya pernah bilang dalam hati, nantilah aku tunggu anak itu ya, Yangti saya bahasakan dengan cucu saya. Aku bilang Yangti udah meninggal kan? Tak sadar saja. Rasanya mereka itu masih ada di sekitar kita. Apalagi pada saat kita begini ketemu gini nih, kumpul nih teringat lah. Tapi ya udahlah, enggak apa, itu semua sudah jadi kenangan buat kita sendiri. Yang jelas supaya saya ingatkan pesankan kepada Bu Mujiadi, sabar, ikhlas dan tawakal saja. Ya, karena itulah satu-satunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan kami ini kita berharap Pak Mujiadi diberi kesembuhan dan mukjizat, ya kan? Ya mudah-mudahan itulah jadi harapan saya. Semoga Ibu tetap diberi kekuatan dan ketabahan sehingga nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Pak Mujiadi diberikan kesembuhan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya ngomongnya tidak teratur karena sudah ini dengan emosi. Jadi disangka juga begitu. Jadi saya pikir di mana-mana begitu. Jadi tadi saya sependapat dengan Pak Residen, kalau perlu kita adakan lagi yang lebih besar. Memang anggota kita Tuan ASI ini ada hampir 90 orang. Yang pada waktu debat 25. Memang kita tidak bisa memaksa ya Pak Residen bagi yang mau. Tapi kami sudah memberikan inilah setiap pertemuan. Tapi ya nyatanya yang siap ikut inilah nanti kalau ada undangan lagi dari Singkawang, inilah lagi kali ini yang artinya dengan rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama NIK 17. Saya pikir itu Bu ya yang dapat saya sampaikan Pak Bustami, Pak Rasidin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Salam. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa sehat semuanya dan bisa berkunjung di rumah saudara kita, sahabat kita, senior kita yaitu Mas Mujiadi yang kebetulan beliau lagi kurang sehat sehingga kita ingin dengan adanya informasi bahwa Mas Mujiadi mengalami kurang sehat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa memang kita sebetulnya sudah
lama mendengar, cuman waktu itu kita mendahulukan yang ke Sanggo, dan memang di Sanggo sampai kita pun ikut bergotong royong supaya melihat saudara kita. Itulah seperti apa yang ada dalam kriteria di dalam tatuan asli kita. Itu yang kebersamaan kita, kepedulian kita sesama kita. Itu yang utama. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu, mungkin juga keluarga besar NIP 17 yang ada di Singkawang. Memang kita selalu ingin menjangkau semua ya. Meskipun tidak ada kependudukan di sini, meskipun ada di Jawa, tapi kalau NIP 17 dan beliau mau masuk silakan. Kita ada grupnya. Jadi kita bisa tahu. Dan di sini juga tidak hanya kita istilahnya kita membawa NIP 17 saja. Cuman karena beliau NIP 17 punya keluarga, jadi seperti sudah punya keluarganya, kebetulan NIP 17-nya tidak ada, makanya istrinya yang kita bawa. Seperti itu mungkin Bu Neni, ini adalah istri Mas Sudiono. Bagaimanapun kan Mas Sudiono, Sudi Santoso, mungkin kalau Pak Bustani lebih gitu. Lebih ini kan itu kebetulan istrinya. Kemudian juga teman-teman kita, ini juga mungkin ada yang lupa-lupa ingat, beliau adalah keturunannya Pak Yakub Asri, Kabak Teku kita. Nah ini yang kebetulan dia kemarin tugasnya di Jakarta, di Kemensos. Jadi dari diterima pegawai NIP 17 langsung beliau ditugaskan di Jakarta. Jadi memang tidak jangan tahu. Tapi kalau adiknya ada di sini, kita para mitra tetap masuk di NIP 17 meskipun sekarang beliau ada di Pemda Kota Pontianak. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin ada sedikit akan disampaikan oleh Pak Bambang. Monggo sebagai tali ase tanda tresno kita lah gitu. Silaturahmi kepada Ibu. Jangan dilihat, tapi ini dilihat kasih sayang kita kepada Ibu. Jangan, monggo. Ini tanda kasih sayang kami kepada Mas Muji. Ibu ya, jangan dilihat dari nilai barang Ibu ya, tapi ini anggaplah kami ini sebagai selama persaudaraan sama Ibu, sebagai kepedulian kami seperti terima kasih, mohon maaf ya. Dan mungkin ada buah tangan yang akan disampaikan oleh beliau mantan Singkawang. Mudah-mudahan Pak Muji. Kita Doa untuk kesembuhan Pak Mujiadi. untuk semua Pak Mujiadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikram sultanik. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asim a'malana wa wasi' arzakana wa ilal hayril qaribna wa nisari babna waqdi hawaijana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih bi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana inana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا مجيب السائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذين دعهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمدلله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Assalamualaikum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istri karena yang paling membantu semua sangat sehat dan ke sana sedikit sama 17 tadi. Alhamdulillah, tidak ada ucapan lain selain alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah karena dengan suami saya sakit sehingga silaturahmi ini mungkin semakin terjalin dan saya yang tidak pernah lama sudah tidak pernah ketemu Anissa yang sejak kami berkumpul dari Kudus Sibau dulu, jadi ini mungkin bawa terbuka ya Pak ya. Kemudian dengan rekan-rekan Pak yang saya hadir di rumah saya ini akan membawa berkah untuk di keluarga ini juga di keluarga Bapak Ibu semuanya. Saya juga mohon maaf karena saya tidak tahu bahwa istri Bapak sudah meninggal, Om Wani sudah meninggal, tidak tahu karena kami sejak Bapak pensiun hanya saya tidak tahu. Jadi saya pun tidak pernah ke HP beliau dan beliau pun sudah 1 tahun ini tidak bisa berkomunikasi lagi karena setelahnya udah 4 tahun, 3 tahun pertama masih bisa kemana-mana, masih alhamdulillah tarawihnya habis. Jadi 1 tahun ini yang sama sekali tidak bisa apa-apa, cuma bisanya duduk dengan di kursi roda, kita bawa jemur, kita keluar. Jadi mungkin saya menarik hikmahnya Allah tidak memberikan beliau tidak bisa berbicara, mungkin supaya beliau itu supaya saya lempeng aja ngurusnya, supaya beliau tidak marah, supaya saya pun enak ngurusnya. Jadi Allah memang mungkin menutup mulutnya supaya beliau tidak marah dan supaya saya tidak gimana gitu. Itu saya ambil hikmahnya dari situ. Kemudian saya juga mengambil hikmahnya kenapa suami saya diberi seperti itu. Mungkin Allah memberi saya kesempatan untuk berbakti kepada beliau karena saya selama ini sangat sibuk dengan urusan saya sendiri. Nah, jadi dalam 1 tahun ini saya memang alhamdulillah saya urus beliau, saya urus bagaimanapun kepentingannya, keperluannya, dari nyeka badannya, ngasih makannya, saya harus bangun jam 4 subuh sejak 1 tahun ini. Jadi saya bersyukur Allah masih memberi saya kesempatan untuk ngabdi kepada suami saya. Kemudian intinya saya sangat juga berterima kasih dengan ibu bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir dan melakukan silaturahmi di rumah saya yang saya mohon maaf juga yang sangat-sangat terbatas baik di ruangan maupun saya mohon maaf karena saya di rumah ini saya, anak saya, suami saya. Jadi kalau kami pergi kerja semuanya, beliau hanya kami kontrol melalui CCTV yang ada di HP kami masing-masing. Jadi beliau sendiri di rumah, kami kebetulan tempat tinggal saya dekat sekali dengan rumah, memang saya dipindahkan ke rumah. Kebetulan saya masih aktif sebagai kepala sekolah dan jarak menempuh dari rumah saya ke rumah saya dekat sekali, tidak sampai 5 menit. Jadi kami kontrol lewat CCTV, oh jam sini, oh bapak tidur, lihat lagi, oh masih tidur.
Alhamdulillah seperti itu. Jadi kami juga selalu menyiapkan alat-alat seperti alat temperaturnya, cek oksigennya, alat-alat yang dibutuhkan untuk kesehariannya, termasuk sampai kasurnya juga Bu, kita pakaikan kasur Ecobindus sehingga sudah 1 tahun terbaring alhamdulillah tidak luka-luka. Karena kita pakai kasur Ecobindus. Karena kalau beliau udah nggak bisa ngomong, Pak ya, udah lumpuh, kalau sampai luka lagi di belakangan tambah lagi. Jadi saya apapun saran dari perawatnya, kita kompir juga apapun saran dari perawatnya. Karena kebetulan beliau pun punya uangnya juga ya Bun ya, beliau punya pensiun sehingga kita itulah uang untuk dirinya. Jadi uangnya pun segitu betul-betul untuk menjaga kesehatannya. Nah, alhamdulillah tahun ini uang bapak sebagai bapak untuk bapak kurban ya Pak ya, setiap beliau neta mati dia masih lodi. Iya. Jadi saya rasa itu saja 4 tahun beliau seperti ini. Tapi yang lumpuh 1 tahun, sempat koma 5 hari, tidak sadarkan diri dan tidak bisa membuka mata itu 5 hari. Makannya pakai NTT, pakai oksigen, kita beli tabung besar, tabung kecil, tabung besar, oksigen itu pakai keteter 3 bulan seperti itu. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah berikan kesembuhan, Allah berikan perubahan. Memang penyakit itu datangnya cepat, perginya lambat. Iya, karena kita tidak tahu sedetik waktu di depan kita adalah milik Allah ya Pak ya, sehingga kita tidak tahu sedetik di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dengan adanya kata Pak Muhammad tadi, dengan adanya silaturahmi itu akan menjauhkan kita Pak ya dari segala-galanya, segala musibah. Amin ya Allah, semoga kita selalu sehat. Amin. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah. Amin. Dimanapun kita melangkah. Amin ya Allah. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga tidak hanya ini silaturahmi kita, kita akan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memberikan semua apa yang disampaikan. Jadi kita tahu semua informasi yang sebenarnya. Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf mungkin pada pagi hari ini memang kita bersilaturahim. Kebetulan Pak Rasidin juga mau supaya kita bisa mampir ke istana beliau, jadi silaturahim dalam rangka silaturahim. Tapi sebelumnya nanti kita akan sholat aja dulu di sini sebelum ke masjid. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.